kakaknya yang ansos. Guru gue sendiri ada yang ngomong kayak, kamu gemukan ya. Aku cuman mencium aroma makanan doang, tapi aku gak makan. Kakak-kakak gue sama adek gue kayak mulai komen gitu loh, kayak oh my god lo gendut banget sekarang. Orang tuh ngeliat aku in a negative perspective. Badannya gak sekecil anak-anak yang lain. Kelihatan pendek, kurus gitu. Banyak orang bilang aku pendiam, nggak bisa ngomong. Gue emang yaudah identity crisis. Gue punya bisa dibilang stage fright. Menurut aku cantik itu suatu keadaan dimana kita bisa menerima sesuatu. It's about acceptance and knowing that something is good just as it is, and understanding that things don't always have to change and that they're good just the way they are. Buatku sendiri cantik itu adalah self confidence sih, karena kayak buatku mau orang cantik secara fisik atau enggak, selama mereka memiliki rasa kepercayaan diri itu udah jadi satu point of attraction buat aku gitu. Dan kepercayaan diri ini juga menunjukkan aspek kedewasaan orang mungkin yang butuh banyak waktu dan pengalaman untuk bisa dikembangkan lah dalam diri gitu sih. Sebenarnya yang bikin orang cantik menurut gue sendiri ya, itu karisma sih. Karisma orang, jadi kayak what makes them stand out as a person. So it's not necessarily all about looks, tapi kayak it's what lies within you. Gue sendiri nggak ngerasa gue cantik karena gue ngerasa ya sebagai manusia gue ngerasa kita masih bisa memperbaiki diri kita sendiri, dan gue ngerasa gue masih banyak banget yang harus gue pelajarin, apalagi umur gue baru 21 tahun. Enggak, aku gak ngerasa cantik karena sebenarnya kayak aku juga kayak ini kayak agak oversharing, tapi beberapa minggu yang lalu aku ke psikiater, terus aku dibilang kayak aku depresi gitu. Jadi sebenarnya my perception of myself is distorted. Jadi I know I have kayak namanya cognitive dissonance gitu. Jadi the way I see myself is that I have negative bias, so I tend to see myself in a negative light. Secara fisik mungkin aku nggak secantik yang lain gitu, karena mungkin aku nggak sekurus yang lain, atau kayak aku nggak memiliki features yang sama kayak yang lain gitu. Yeah, sometimes. Karena I feel confident with what I am or who I am or with what I look like. Jadi kalau misalnya as long as I'm confident, kayak I feel pretty sometimes. Kalau secara penampilan, aku ngerasa aku tidak jelek sih, sejujurnya. Tapi kalau misalnya aku ngerasa cantik itu tuh yang ada di pikiran kita. Jadi kalau aku ngerasa lagi nggak cantik, itu akan jadi kenyataan. Jadi kalau misalnya aku setiap kali keluar, apalagi aku pekerjaan aku juga sangat cukup mengandalkan fisik juga, aku harus merasa cantik. Sekarang kalau misalnya gue bilang menurut gue cantik apa enggak, ya menurut gue iya, karena kayak akhirnya setelah bertahun-tahun dimana gue ngerasa gue nggak cantik, akhirnya gue ngerasa itu like I built my confidence slowly but surely gitu loh. Kayak and then kayak I take care of myself mentally and physically, and I try to be the best version of myself every single day. And menurut gue ya that's pretty attractive of me, I'm not gonna lie. Sering merasa nggak cantik di saat gue membiarkan pikiran-pikiran negatif gue tuh kayak ya mengambil alih semua decision yang gue ambil gitu. Misalnya gue anxious tentang tugas, misalnya ada tugas yang miss apa gimana, itu gue ngerasa benar-benar down sebagai seorang. Dan kan gue orangnya suka dressing up, gue suka pakai baju yang macam-macam, gue suka eksperimen lah. Bahkan misalnya gue pakai baju yang hari sebelumnya gue ngerasa wah gue cantik banget nih di baju ini, tapi di hari itu gue bisa aja langsung kayak enggak, gue jelek banget gitu. Tiap kali
Maksudnya kayak apa ya? Ya aku jarang banget aja ngerasa like feeling good about myself is something that's very rare. Kalaupun iya itu biasanya nggak bukan tentang fisik, lebih ke kayak mungkin karena aku ngerasa kayak aku nggak begitu cantik, jadi I try to compensate by kayak being good in my academics atau kayak ikut lomba, terus kayak aku juga hobi desain gitu-gitu. Gak memperhatikan pola makan, gak memperhatikan pola tidur, tapi bisa juga di saat-saat aku ngerasa kayak udah memperlakukan orang lain dengan jahat gitu kan. Itu kan rasanya bikin ngerasain gak sih gak nyaman dengan diri sendiri, dan kayak ujungnya jadi ngerasa gak cantik gitu, karena kayak kalau sikap kamu jelek ke orang lain ya itu mencerminkan kejelekan sifat kamu kan. Dan di saat itu sih aku ngerasa gak paling cantik gitu. Saat aku ngerasa percaya diri dan aku bisa ngasih rasa percaya diri itu sama orang-orang. Yeah, I think I feel prettiest if I'm confident, I feel pretty. Kalau gue lagi ngelakuin sesuatu yang emang itu tuh yang I'm good at. Kayak gue ngerasa bahwa paling kayak oke, paling like you know, like I love myself atau apa ya saat gue when I take care of myself. Dan bukan cuman physically ya, tapi mentally juga. Menurut aku, kepercayaan diri itu penting banget. Apalagi aku sebagai K-pop dance cover, aku mengcover seorang artis boyband yang terkenal ya. Jadi ketika aku percaya diri, aku pas di atas panggung aku tuh kayak nampilin semuanya, aku nampilin all out dan aku bisa memberikan yang terbaik. Penting banget karena seorang laki-laki yang memiliki kepercayaan diri artinya dia mempunyai kemampuan untuk bisa beradaptasi dan juga memimpin dimanapun dia berada. Kayak kalau kepercayaan diri menurut gue sih merupakan suatu hal yang penting ya, karena gue sebagai lelaki itu menganggap bahwa percaya diri adalah suatu identitas buat gue. In a sense, kalau misalkan juga kalau nggak ada percaya diri, of course ya kehilangan identitas, which is sebagai lelaki merupakan suatu hal yang juga maybe agak buruk ya. Menurut gue kepercayaan diri untuk laki-laki sendiri bisa dibilang dalam beberapa budaya sih kayak mereka akan menjadi pemimpin rumah tangga. Jadi ada beberapa peran yang mereka harus miliki ketimbang misalkan pasangannya. Alhamdulillah percaya diri. Nggak tahu ya, karena aku sendiri udah sering diliatin orang atau sering perform di mana-mana, kayak di luar kota atau jadi juri juga. Jadi tuh kayak makin percaya diri kalau ketemu orang, kayak makin pede. Sejauh ini saya percaya diri dengan berbagai pengalaman dan juga penting banget karena satu modal buat saya untuk menambah kepercayaan diri saya. Kalau misalkan gue sendiri sih bisa dibilang there were certain moments di mana gue emang nggak percaya diri. Ini pas mungkin zaman-zaman SMA. Cuma kalau misalkan sekarang agak beda sih karena in an environment where everybody supportive dan it's more of a place for me to grow and sebenarnya juga meluaskan mawas diri gue terhadap misalkan gue how I look dan lain sebagainya dan how I talk to other people, dan in the end orang-orang bisa nerima gue ya seadanya. Sejauh ini gue bisa bilang gue perlu ada hal yang gue perlu tingkatin lagi, misalkan secara sosial untuk bertemu dengan teman-teman baru. Ketika aku jadi pasti jadi guest star lah ya. Waktu aku perform paling mengesankan di Palembang. Ketika itu mereka itu penontonnya sampai tribun ya, sampai banyak banget, dan aku ngejurin 90 peserta. Nah di sana aku tuh kalau nggak salah kayak perform cuma 2 orang, aku sama teman aku satu lagi, dan itu tuh kayak keren banget, mereka ikut nyanyi, loncat-loncat, terus pakai light stick segala macam, jadi kayak wah banget sih. Momen saya merasa paling percaya diri adalah ketika saya yakin dengan apa yang kemampuan yang saya miliki,
dan juga persiapan yang saya lakukan dalam suatu momen tertentu, misalnya di dalam pekerjaan gitu. Kalau misalkan gue lagi sendiri sih kayak misalkan ya itu gue lebih sering kayak kalau misalkan gue ngaca gitu, misalkan sebelum gue pergi kayak I can tell that misalkan gue bisa ngejudge kalau misalkan like my fit right now or like yeah my hair looks good gitu. That's just my physical qualities. Kalau misalkan gue kayak ngomong atau apa kayak in a social situation tuh, kalau misalkan gue emang lagi sama teman-teman deket gue, karena misalkan kalau misalkan gue lagi sama teman-teman kayak of course mereka juga sangat-sangat supportive sama gue, which is juga lebih enak gitu kan, gue bisa lebih percaya diri, kayak gue bisa menjadi diri gue sendiri tanpa gue harus kayak gengsi atau kayak takut-takutan gitu. Ketika gue memasak, gue sangat percaya diri karena ketimbang anggota keluarga gue lainnya, gue paling jago masak, gue paling gemar masak, jadi gue sangat percaya di situ. Kalau misalkan yang ideal di media itu biasanya mereka kan banyak kayak apa ya, skincare dan kayak beauty products yang pakai Photoshop gitu. I think confidence is one of the main aspects that makes you feel beautiful gitu regardless of how you look. Kayak orang-orang lihat orang bule yang tinggi, mancung, matanya biru, itu kayak mengetahukan apa, mereka selalu kayak ngira itu cantik banget di mata mereka gitu. In my own definition of beauty, I emphasize kalau misalnya it's not all about looks. Again, it's about like your personality or your charm or your identity. Menurutku standar cantik Indonesia tuh masih banyak banget orang yang nganggap cantik itu kayak harus putih, kurus, langsing, yang badannya kayak boneka gitu kan. Cantik itu lebih dari itu gitu, terutama kayak sifatnya, kepribadiannya itu juga harus cantik gitu. Kalau misalnya dia bisa ngasih dampak positif, terus juga dia bisa ngeluarin kata-kata yang positif juga, itu bisa bermakna buat orang lain gitu. Mungkin definisi kecantikan yang ideal menurut gue itu lebih ke freedom untuk mengekspresikan standar kecantikan yang subjektif. Jadi kita harus coba untuk lebih inklusif, lebih nge-expose realitanya bahwa everyone can be part of the beauty standard. Nggak sama sekali, karena dulu gue sempet di beberapa orang di sekitar gue tuh ya secara halus aja sih, kayak mau gue lebih kurus, mau kulit gue kan termasuk terang ya, tapi gue emang banyak luka kakinya misalnya, dan pengen yang kakinya mulus lah. For a while I try to like follow that, cuman gue nggak bahagia sama sekali, dan gue ngerasa ya kalaupun gue ngerasa bahagia, gue dipuji, itu tuh bener-bener sebentar doang. Jadi menurut gue kebahagiaan itu tuh ya harus dari gue sendiri. Iya, tapi aku mager orangnya, jadinya kayak mungkin aku lebih dress well for several occasions kayak interview gitu, tapi itu juga buat professionalism aja sih. Kalau misalkan soal personal kayak jalan-jalan sama teman gitu, aku ngerasa ya mending kayak jadi diri aku sendiri aja. No, I disagree the fact that kita harus ngejar apapun yang orang-orang pikir itu ideal, karena percuma, it's a waste of time and you're just gonna do bad things to yourself. Kayak lo jadi insecure, lo jadi nge-stress over yourself out, and I feel like that's not necessary at all for you to have. Dulu iya, jujur sempat ada masa dimana kayak orang nyuruh aku kayak gini kayak gitu, aku iya bener, tapi aku mikir kayaknya capek deh terus-terusan ikutin standar orang lain, karena menurutku nggak sehat, bukan cuma ke badanku tapi ke pikiranku juga, karena aku jadi stres, banyak pikiran dan lain-lain. Jadi menurutku kayaknya nggak deh, lebih baik aku merasa cukup dan cantik versi diriku sendiri aja. Enggak sih, karena aku tahu juga gitu, kayak misalnya dulu pas ngaca aku lihat banget kayak aku pengen banget kayak punya badan yang super kurus gitu, kayak model Victoria's Secret atau gimana, tapi kayak makin kesini tuh aku makin sadar gitu kalau emang aku terlahir dengan kondisi genetik yang berbeda dengan yang lain, dan proses penerimaan diri itu yang menurut aku lebih penting daripada aku mencapai standar kecantikan tertentu gitu. I do find myself doing that a lot of the times, dan kayak apalagi more so waktu kecil, waktu when I'm growing up,
Tapi mungkin sekarang gue udah lebih ngerti bahwa ada standar itu yang tadi gue bilang, ada standar yang konvensional itu, dan ada juga standar yang beyond that, yang kita harus lebih inklusif. Itu gue sekarang sih lebih jarang, tapi gue sendiri lagi belajar untuk mengabaikan pressure itu. Kalau gue bilang enggak, gue bohong. Karena itu yang that's what I'm trying to work on with myself. Adalah untuk benar-benar melepaskan ekspektasi itu terhadap diri gue sendiri. Karena yang gue sadarin itu buat orang lain kayak I think I'm genuinely one of the least judgmental person I know. Tapi buat diri gue sendiri, gue itu dari dulu itu I'm very harsh on myself. Ya makanya kayak ya apa yang gue lagi mencoba untuk pelajarin sekarang adalah bahwa gue itu lagi coba untuk jauh lebih baik hati ke diri gue sendiri gitu loh. Memang tidak dipungkiri orang itu menilai kita mungkin bisa dari segi cara kita memperlakukan mereka, atau cara kita bersikap, kita berbicara, kita berteman, atau kita as a human being ya. Tapi di satu sisi lain juga pasti akan ada faktor misalnya dari segi fisik, dari physical appearance itu juga penting banget. Nah, makanya kenapa mungkin I would say kayak kita berlomba-lomba untuk bisa menjadi bagian dari standar kecantikan, atau kita bisa merasa fit in ya. Karena memang ya seperti itu, karena kita tuh ingin diterima. Setiap manusia butuh kebutuhan untuk diterima, kemudian merasa berhak gitu ya, merasa ada dan belongs to beberapa kelompok gitu. Nah, ketika di masyarakat ini menetapkan suatu standar kecantikan dan itulah yang diterima, maka seseorang akan mengusahakan hal itu. Supaya apa? Supaya yang pertama kita mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari lingkungan kita, bagaimana lingkungan kita itu memberikan konsekuensi terhadap standar kecantikan yang ada. Nah, kalau misalnya seseorang mencapai hal itu, kita akan mendapatkan konsekuensi yang positif. Misalnya diakui, kemudian likes-nya banyak di media sosial, kemudian komentarnya, wah cantik banget kak, dan lain sebagainya. Kalau misalkan di kalangan aku, ya orang yang berprestasi akan lebih di-respect. Laki-laki yang terpandang itu dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap paling nggak keluarganya, dari lingkungan terkecilnya dia, sampai mungkin lingkungan terbesarnya dia, apakah itu lingkungan pekerjaan dan juga lingkungan sosialnya dia. Menurut gue sih, the general idea of laki-laki terpandang ya di kalangan masyarakat, ya terutama di Indonesia ya, itu sih orang-orang yang cukup percaya diri sama diri sendiri. Kembali lagi kayak kalau misalkan emang they're very prominent with who they are, ya pasti orang juga ngeliatnya kayak wah ini laki-laki keren. Kalau di budaya kita yang terpandang itu mampu untuk, gue bisa bilang sebagai orang yang menjadi yang menafkahi keluarga. Kalau dari aku juga belum merasa puas. Aku pengen juara dunia. Entah dari murid-murid aku, dari tim aku, itu entah apapun itu pengennya juara dunia. Untuk sekarang sih kalau misalkan yang kebanggaan sendiri itu dinotis artis-artis K-pop. Saya nggak melihat itu sebagai suatu standar di masyarakat, tapi lebih kepada diri kita menerima, diri saya pribadi menerima apa yang sudah pengalaman apapun yang sudah saya lewati selama ini, dan juga saya bersyukur dengan semua pengalaman tersebut dan pencapaian yang sudah saya miliki saat ini. Selama 3 tingkat ini, gue udah mengalami hal yang cukup banyak ya, kalau misalkan in terms of prestasi. Kalau misalkan di kuliah gue istilahnya Yudis, jadi kayak top 10 dari angkatannya gitu. Dan tahun lalu, Oktober, gue sama temen gue Gary sempat menang yang Indonesian Medical Olympiad. Itu juga sebenarnya blood, sweat, and tears banget. Dan tapi juga alhamdulillah itu juga berbuah. Di kehidupan ini gue bisa membagi atas 2 prestasi profesional dan akademis, dan satu prestasi secara pribadi. Kalau profesional dan akademis gue bisa bilang di atas rata-rata, setidaknya rata-rata gue.
Jadi ada beberapa kesempatan magang gue lalui, gue dapat kesempatan untuk jadi seorang mahasiswa pertukaran pelajar di Inggris. Jadi kayak gue cukup percaya diri di situ. Biasanya kan laki-laki selalu dituntut sebelum usia segini harus sudah sukses, punya pendidikan dan pekerjaan yang mapan. Kemudian bagaimana dia bisa menafkahi keluarganya dan kemudian juga perempuan gitu ya. Jadi seolah-olah kalau misalnya belum sukses di usia tertentu, laki-laki akan cenderung kayak, wah kok aku ketinggalan gitu ya. Dan itu juga jadi concern juga buat mereka untuk mempengaruhi kepercayaan diri mereka gitu. Generasinya kan kita juga berubah kan ya. Nah, jadi pasti nanti akan muncul kayak mindset baru kalau ternyata ya itu kalau misalnya untuk mungkin iya untuk stereotip standarisasi cantik itu ya kulit bersih, glowing dan lain-lain, tapi menurut aku itu pasti akan expand gitu loh, kayak akan menjadi lebih luas ya. Karena apa? Karena faktor globalisasi, karena social media misalnya kayak TikTok misalnya, kayak kita jadi bisa aware nih kayak di luar negeri tuh sesimpel luar negeri pun kan luas ya, ada misalnya dari US atau misalnya dari UK, maksudnya it depend kita mau influence-nya tuh kita mau dari mana gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita fokus melihatnya cuman ke kayak standarisasi kecantikan tuh seperti ini, tapi padahal sebenarnya there's an opportunity juga untuk we become part of it gitu. Kita bisa menjadi bagian dari standarisasi kecantikan itu sendiri kalau kita memang kita mau mengubah mindset kita dan kita mengikuti globalisasi itu juga. Sejujurnya gue belum menerima diri gue sendiri fully sih. There are like ups and downs lah, itu normal banget menurut gue. Mulai dari kecil ya, dari gue kecil itu gue masih ke pressure untuk ngikutin the beauty standard yang gue dengar dan gue kasih tahu. Misalnya gue lihat di TV atau di majalah, iklan, dan at some point sih gue sampai bisa sekali sehari makannya cuman biar ngerasa kurus gitu, biar kayak oke, gue bisa kayak orang-orang ini. Karena dulu kecil gue sering make fun of kayak pipi lo gembul gitu, terus kayak lo nggak kurus ini itu. Dan ironisnya tuh yang ngomong hal-hal itu tuh orang-orang yang harusnya tuh di umur segitu yang gue percayain, orang tua gue, keluarga gue, bahkan teman-teman gue juga ada, walaupun mereka secara halus ya biasanya. Bahkan guru gue sendiri ada yang ngomong kayak, kamu gemukan ya, kayak kamu nggak kurusan gitu, yang hal-hal kayak gitulah. Ya sekarang sih gue nggak tahu, itu pembelajaran aja ya, cuman during that moment it really hurt and it really stuck with me, dan gue ngerasa kayak oke, berarti gue harus ngerubah diri gue untuk dipanggil cantik gitu. When in reality kayak nggak perlu, bener-bener nggak perlu gitu loh untuk ngedengerin kata orang, karena nggak akan pernah habis berapa banyak orang ada di dunia ini. Masa kita harus dengerin setiap orang harus gimana? At this moment in time gue lumayan content with the way I look, the way I feel, and ya gue oke sih saat ini. Aku ngerasa dulu tuh aku lebih extroverted, itu lebih bebas lah. Mungkin karena aku belum kenal kayak adanya orang yang jahat gitu atau kayak orang yang judgmental. Mungkin kayak it all went downhill pas aku SMP. Pokoknya ada suatu kejadian gitu di mana ada orang-orang yang ngomentarin kayak fisik aku, terus kayak the way I was as a person, padahal aku ngerasa kayak what I'm doing is not harming anyone gitu. Dan sejak itu kayak itu poin kayak traumatizing aku. Jadi setelah kejadian itu aku mulai ngerasa kayak orang-orang tuh ngeliat aku in a negative perspective gitu, padahal itu cuma pikiran aku doang. Dan baru kemarin yang pas aku akhirnya ke psikiater bulan Februari, itu aku baru mulai lihat kayak dunia dalam perspektif yang lebih beda gitu, kalau ternyata orang-orang tuh nggak sejahat itu. Dan pas di kuliah juga aku ketemu banyak banget orang yang nerima aku apa adanya, terus aku ketemu lebih banyak teman-teman yang bisa aku cerita terus tanpa aku ngerasa kayak dijudge atau tanpa aku ngerasa harus nutupin apa-apa, dan kayak aku bersyukur banget tentang itu.
Jadi proses aku akhirnya menerima atau sekarang kayak masih mencoba menerima itu juga sebagian besar karena kayak teman-temanku juga, terus habis itu karena keluargaku juga yang akhirnya juga mulai lebih aware terhadap kayak mental illness dan emang mereka mencoba untuk memahami aku gitu. Okay, so when I was in elementary school, I was always exposed to the internet or the television, for example. Jadi kayak emang dari awal tuh gue ketanam kalau misalnya there is this unwritten standards in my head, dan gue mulai membanding-bandingkan dengan diri gue sendiri dengan orang tersebut sih. Jadi that was it all started in SD. Up until middle school where I actually gain weight, mungkin karena period or just I don't know, tapi kayak I gain weight terus kayak my physical appearances berubah, dan kakak-kakak gue sama adek gue kayak mulai komen gitu loh, kayak oh my god lo gendut banget sekarang gini, terus gue jadi I never pay attention to myself more than I usually do. Terus gue mulai ini sih kayak produce unhealthy habits, kayak I limit my calories. Terus gue olahraga berlebihan sampai to the point where I was underweight actually. Mereka bilangnya, oh kekurusan sekarang gitu. Jadi kayak gue gendut salah, gue kekurusan juga salah. And then pas SMA sih kayak pokoknya there's this aha moment di mana gue sadar kalau misalnya it's really time to change and there's no point in following other people's opinions, and as long as I'm comfortable with myself. Dari situ gue udah mulai bisa menerima dan it leads towards self-love eventually. Jadi aku tuh dari dulu keturunan kan, ayahku tuh emang badannya besar. Jadi dari dulu udah cabi gitu, Dari itu aku pernah sampai obesitas lah ya, 116, hampir 117 kilo waktu itu udah obesitas lah itu ya. Terus juga aku sempat nggak bisa menstruasi 3 bulan dan lain-lain. Nah saat itu aku mulai diet, tapi waktu itu aku diet lebih kayak karena orang lain bilang aku kan lebih cantik kalau aku kurus gitu. So aku juga modelingnya juga oversize saat itu, dimana emang kalau aku melewati garis batas itu aku nggak bisa dapat kerjaan, nggak bisa dapat foto. Jadi aku hampir waktu itu pernah aku cuman mencium aroma makanan doang, tapi aku nggak makan. Sering sampai mau pingsan dulu. Aku kayak dulu naik kayak angkutan kota gitu, kuliah cuman boleh makan permen doang, asam lambungku naik, mahku ada gitu lah. Jadi di situ aku kayak ngerasa kurus sih, tapi aku sakit-sakitan. Jadi di situ aku kayak oke, kayaknya nggak bisa kayak gini deh. Akhirnya aku lebih kayak dietnya lebih sehat, jadi lebih banyak makan sayur, olahraga teratur, tapi juga nggak yang semenyedihkan itu. Aku makan pada manusia normal umumnya, cuman lebih nambah sayur aja kayak gitu. Dan aku ngerasa menerima kekurangan diri itu perlu. Jadi kayak kalau aku selalu bilang gini, misalnya aku aku plus size gitu ya, big size, aku menerima dan menjadikan itu juga jadi nggak mungkin terus mau diapain, ditangisin gitu kan, nggak cuma ditangisin dong. Aku bisa jadi plus size model, aku bisa sharing sama teman-teman, ngasih tips and trick buat yang teman-temannya badannya besar kayak aku buat lebih percaya diri. Tapi nggak cuma diem aja, aku juga masih olahraga, masih makan sehat segala macam. Maksudnya menerima itu bukan menerima terus diem, enggak. Ya, tapi kita juga ada usahanya juga, kesehatan juga penting. Mungkin mulai dari SD mungkin kali ya, karena pas SD tuh kayak aku kayak udah mulai memperhatikan gitu, tampilanku lebih beda loh daripada orang lain. Kayak aku mungkin badannya nggak sekecil anak-anak yang lain, atau kayak salah satu momentum yang paling mempengaruhi persepsiku terhadap diriku sendiri adalah pas aku mulai jerawatan. Karena aku mulai jerawatan itu lebih awal daripada orang lain, kayak itu dari kelas 3 atau kelas 4 gitu loh. Tapi kayak itu salah satu hal yang menghancurkan self esteem aku sih, karena kayak apa juga sering diomongin sama guru-guru misalnya. Dari SMP sampai sekarang aku nggak pacaran sama sekali, dan kekuranganku adalah aku menilai kecantikanku dari aku bisa dapat perhatian dari lawan jenis atau enggak gitu kan. Dan pas kelas 12 aku lebih berani buat dandan ke sekolah, walaupun kayak gak se-ekstrim yang lain, tapi itu bikin aku ngerasa lebih cantik lah, karena aku lebih merawat diri gitu kan. Aku ngerasa lebih percaya diri lah, lebih berani untuk memfokuskan perasaan atau pikiranku gitu. Mungkin ini nggak terlalu nyambung, tapi kayak there are beauty in other things as well. There's beauty dalam
my abilities atau apapun itu. Jadi kayak kayak gue sih tetap aja ngelanjutin ngelakuin hal-hal yang gue enjoy dan yang mungkin menurut gue itu I'm good at, so then I can appreciate my skills and abilities, and that goes beyond physical beauty juga. Ya lo juga harus berani ngelakuin apapun hal yang lo suka tanpa fear of being judged, gitu masih. Jadi kayak I think we should all do things that goes beyond expectations, yang ekspektasinya orang lain. It's one of the things that I have literally been trying to work on my whole entire life. Pas gue kelas 5, gue sadar bahwa my upper arms are so much bigger than my forearms. And sejak itu, gue tuh ke sekolah, gue harus selalu pakai jaket. Gue tuh dulu nggak pernah selfie, nggak pernah foto diri gue sendiri, nggak pernah apa. If I do, zaman-zaman gue masih umur 13-14 tahun, 15 tahun even, like gue tuh selalu selfie-nya tuh kayak setengah muka gitu loh. Gue mastiin bahwa cuma setengah muka doang yang kelihatan, karena menurut gue kalau full-nya gue nggak suka gitu loh. Dan juga like I think my number one issue tuh dari dulu was always my body. Dan kayak maksudnya pada saat itu, even with all these insecurities, gue nggak terlalu ngurusin diri gue sendiri yang gimana-gimana banget gitu loh. Karena kayak menurut gue, sejak gue kecil, I've always been compared to my sister by everyone. Kakaknya yang ansos, yang yang gendut, yang apalah, yang segala macem, yang tomboy lah, apalah. Padahal jujur aja dari dulu kayak I've always been the girlier one. Dan kalau lo tanya adik gue, pasti dia juga setuju gitu. Padahal adik gue yang tomboy, tapi cuman gara-gara gue I didn't necessarily fit into certain beauty standards, gue dipanggil tomboy. They keep judging me for how I look. I don't feel good about that. And imagine like having so many people judge the way you look from such a young age, all the way up to like your adolescent, and like you're trying to figure out who you are and what you like. It's very like it's detrimental to your mental health and how you view yourself. I was insecure about my body. I would cover literally myself. Here's the thing, covering your body, whatever, it's all good as long as it doesn't come from a place of you hating yourself. Jadi tapi akhirnya gue sadar kayak semua hal yang gue lakuin untuk menutupi diri gue sendiri karena gue takut bahwa orang-orang kayak mikir gue jelek atau apa, itu malah gak ngebikin gue ngerasa cantik. Jadi akhirnya perlahan-lahan gitu loh, kayak as I grew older dan gue kayak ketemu sama teman-teman gue yang lebih mungkin sefrekuensi atau apa, kayak mereka lebih kayak push myself to be confident gitu loh. Dan gue sadar bahwa orang-orang gak bisa melihat diri gue sebagai the me that I want them to see, kalau misalnya gue juga masih belum bisa ngelihat diri gue seperti itu gitu loh. Jujur aja like it's a long journey, tapi ya slowly but surely gue sadar bahwa if I keep trying to satisfy other people, I would never be happy with myself. Jadi kayak perlahan-lahan gue it's very slow, kayak gue perlahan-lahan kayak I find new things to love about myself. Menurut aku sih, aku kayak kalau dulu-dulu itu aku percaya diri sih, cuman nggak sebanyak sekarang ya. Karena aku tahu skincare, aku tahu make up, aku tahu cara beroutfit yang lebih keren, aku tahu cara dipandang orang yang lebih bagus, lebih baik ya. Jadi aku merhatiin itu semua sih, dan itu aku belajar dari K-pop lagi dan dari BTS lagi. Untuk memaksimalkan potensi, aku akan terus berlatih. Jadi aku suka nanya teman-teman aku yang emang udah jago banget, yang lebih jago dari aku bakal nanya feedback ke mereka, kurangnya apa dan apa yang harus aku lakukan. Jadi biar aku kayak makin bagus narinya, makin bagus ekspresinya, dan makin bagus performance-nya. Aku tuh dulu orangnya nggak percaya diri gitu ya. Banyak orang bilang aku pendiam, nggak bisa ngomong dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian juga istilahnya jiper kalau misalnya harus ngobrol di dalam forum atau presentasi gitu ya di awal-awal. Tapi prosesnya panjang buat saya, karena percaya diri itu juga jadi salah satu adalah proses buat saya, proses panjang gitu. Nah, kalau orang-orang bilang bahwa bisa karena biasa, ya itu yang saya lakukan gitu. Jadi kayak saya di awal itu dipaksa buat presentasi, buat berbicara, buat mengeluarkan pendapat di depan forum dengan sedikit dipaksa lah istilahnya gitu. Akhirnya
lama-lama ya karena dipaksa tadi, akhirnya saya jadi terbiasa gitu. Dan itu juga yang terus saya lakukan sampai saat ini. Ketika saya merasa saya nggak mampu, kadang saya harus memaksa diri saya, ataupun saya kadang dipaksa oleh mungkin atasan saya atau lingkungan saya, sehingga mau tidak mau keterpaksaan itu akhirnya menjadi kebiasaan saya gitu. Jadi itu jadi salah satu, yaitu pengalaman saya untuk membangun kepercayaan diri saya gitu. Jadi ya kayak di awal gitu ya, harus presentasi, deg-degan, nervous, nggak berani buat ngomong, atau kalau misalnya lagi diskusi gitu ya, saya hanya diam doang, nggak berani buat speak up, buat ngasih pendapat gitu ya. Ya itu banyak-banyak bergaul. Kalau saya pribadi banyak-banyak bergaul, terus banyak-banyak membaca, melihat perkembangan informasi dan teknologi gitu ya. Dan juga banyak-banyak berdiskusi, bertukar pikiran dengan senior-senior ataupun mentor-mentor saya ataupun atasan saya di kantor gitu. Dan juga teman-teman saya gitu. Itu jadi salah satu, mungkin buat saya salah satu langkah yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya. Ya udahlah, nggak usah jauh-jauh kayak misalnya SMA gitu. Sebenarnya that's the last point dimana gue emang ya udah identity crisis. Gue ngerasa aja sih, gue ngerasa kalau misalkan gue emang sempet jauh sama orang-orang. Dan of course that was pretty much a breaking point for me, dimana ya udah didn't have too much people to talk to. I only had pretty much myself and a couple of friends. Dan ya ujung-ujungnya try to figure out what went wrong, and also kayak ya udah what I can do to become better in the future gitu. Ya udah the first steps that I took, ya udah yang pertama itu stepping out of my comfort zone aja. Kayak ya udah just try it, kayak ngomong sama orang. Ya udah datangin aja satu-satu, cuman ya that's not what I would usually do karena emang gue orangnya cukup malasan when it comes to kayak confronting people. Ya udah next step ya paling itu aja sih, just embracing who you are, terutama with what you have gitu. Emang it's one key step kalau misalkan to find your potentials and juga kayak maximize yourself. Itu emang ya udah you need to first embrace yourself and realize kalau misalkan ya udah that's you. And itu yang gue terus terapin terus melewati SMA ya, walaupun I feel like emang it's not the result that I wanted pas lulus, cuman ya gue bisa terusin aja deh, pokoknya kan it's a fresh start pas kuliah. And ya udah deh gitu, it was pretty much easier because it was a new environment for me and it's a chance for me to at least kayak bikin orang menerima gue seadanya gitu. Ya udah deh, end up with new friends in which gue juga lumayan banyak sih sekarang. I wanted to achieve kayak misalkan ya itu tuh sama temen gue, jadi itu kayak the Olympiad, I feel like I want to win something, kayak ya udah that's what I did. And then ya udah gue juga pas tahun ini juga pengen menjabat sebagai posisi tinggi di organisasi, ya udah I did that as well. And they're all contributing factors to me becoming the person that I am, which is a confident person. Kayak gue nggak takut jadi diri gue sendiri dan gue bangga jadi gue gitu. Gue bisa bilang sampai sekarang pun kadang gue orangnya pemalu. Sebagai contoh waktu kecil gue punya bisa dibilang stage fright atau demam panggung. Jadi ketika gue harus pentas di atas panggung, ketika harus gue presentasi, ada rasa psikosomatik, yaitu gue mual dan batuk-batuk, merasa bahwa saya perlu muntah. Jadinya awalnya ada rasa malu di depan panggung dan segala macam. Tapi lama-lama karena gue sebelumnya pernah kayak presentasi depan banyak orang, presentasi di luar negeri dan segala macam. Jadi kan rintangan berbeda. Karena rintangan yang berbeda, gue lebih merasa bahwa gue pernah nih ngelewatin ini. Jadinya gue lebih percaya diri untuk melewati rintangan itu, khususnya ketika gue presentasi dan segala macam. Dan juga kalau misalnya kita melihat satu contoh ketika gue berkenalan dengan orang baru, gue merasa pede aja, kayak bodo amat lah orang lain mikir apa tentang gue mencoba untuk mengenalkan diri gue. Walaupun untuk hal ini gue masih perlu itu harus terbiasa lagi, tapi sudah membaik ketimbang sebelum-sebelumnya yang gue hanya diam saja ketika ada orang lain, orang baru atau orang asing yang ada di situ.
Sebenarnya sangat bisa gitu ya. Asalkan yang pertama modal utama adalah kita bisa menerima diri kita sendiri. Jadi kuncinya yang pertama adalah self acceptance gitu. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, kita tahu nih kelebihan kita apa, kita tahu kekurangan kita apa, kelebihannya kita poles supaya bisa lebih lagi, dan kekurangannya kita poles juga supaya bisa jadi kekuatan atau paling tidak kekurangannya berkurang gitu ya. Kita akan jadi lebih secure nih sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita udah merasa aman, kemudian nyaman dengan diri sendiri. Kuncinya yang pertama itu. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu nih potensi kita bisa menggali gitu, value-value yang mau kita bangun itu apa. Nah, ini juga nggak tahu ya. Dulu aku selalu mikir yang klasik aja gitu loh. Maksudnya kita selalu pakai baju hitam gitu kan. Dulu aku selalu kayak gitu dan aku ngikutin itu. Tapi ternyata nggak ada loh. Akhirnya aku kayak beberapa waktu ini tuh aku mulai pakai baju putih gitu, yang itu sangat melawan dari kayak oke, kalau lo mau kelihatan lebih kurus lo nggak boleh pakai baju putih gitu. Tapi ternyata pas di foto, pas lihat hasilnya bagus juga, lebih clean gitu kan. Ada beberapa tempat juga lebih bagus pakai baju warna putih gitu. Jadi kalau misalnya ditanya resepnya apa sih, terus harus pakai baju atau fashion yang kayak gimana yang bikin kelihatan cantik, adalah yang paling bikin kamu percaya diri menurutku. Definitely muka yang unik, kayak they told me a few times, kalau misalnya lo sekedar cantik doang, kayak itu udah, I feel like it's 2008, maksudnya kayak itu udah dulu. I feel like until makin kesini makin again udah berkembang, mereka udah develop juga standards-nya atau the so-called standards. Jadi they start to accept vitiligo, people with vitiligos or plus size models and stuff like that. Kalau kecantikan berapa persen ya? Cukup berpengaruh sih buat saya gitu. Tapi bukan berarti gini, jangan sampai pikir kalau gua tidak sorry to say misalkan jelek gitu. Enggak, semua ciptaan Tuhan itu cantik, ganteng, memiliki keunikan masing-masing. Satu, tapi kita harus tahu yang namanya value kita apa. Kita harus memiliki nilai-nilai, bukan hanya fisik aja, walaupun fisik sangat berpengaruh menurut saya. Kalau kamu secantik apapun, tapi karakter kamu nggak bagus, kamu tidak mempunyai nilai-nilai yang lebih daripada yang lain, menurut saya useless juga sih, sama aja gitu. Jadi kita sebagai wanita atau juga pria, kita harus memiliki value-value yang baik. Kenapa? Karena jika kita mengetahui value kita, otomatis kita akan lebih menghargai diri kita. Self-love itu kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita. Nah, itu first step-nya itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita udah tahu nih, kita ngelakuin kan buat diri kita. Nah, secara nggak langsung, kalau misalnya kita udah aware, kita udah tahu kayak, oke, aku tuh punya kelebihan ini, misalnya A, B, C. Tapi aku juga punya kekurangan A, B, C. Nah, kita harus realistik juga. Misalnya dari kekurangan ini tuh, kira-kira apa ya yang masih kita bisa berubah nih, kita bisa perbaiki, yang kita bahasnya short term dulu aja, misalnya kayak dalam jangka 3 bulan misalnya. Nah, di situ kita aware, kita jadi tahu, kekuranganku ini. Nah, terus nanti tuh seiring jalannya waktu, ya walaupun itu tidak mudah ya Kak, tapi setelah kita berubah, kita baby step nih, berarti kita kayak merangkak deh, nggak apa-apa, tapi kita udah jadi lebih baik nih. Nah, itu tuh nanti akan berpengaruh ke orang-orang di sekitar kita juga. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu, kuncinya itu satu, kita ada willingness, kita mau berubah dan memperbaiki diri. Dan ini penting banget, yang pertama,
itu baik untuk diri kita, baik untuk kesehatan. Kita ngebahas kesehatan tuh nggak cuman mental ya, tapi fisik juga. Terus the way we see things, cara kita berpikir, cara kita melihat diri kita pun jadi berubah, cara kita melihat orang-orang di sekitar pun juga jadi berubah. Nah nanti tuh seiring berjalannya waktu, setelah kakak mulai satu dulu deh, kayak misalnya aku selalu suggest itu biasanya 3, kayak kamu tulis atau kamu mulai 3 hal aja yang pengen kamu ubah, kayak habit kamu yang menurut kamu tuh sebenarnya kurang baik. Misalnya jam tidur, boleh deh. Atau misalnya yang nomor 2, aduh aku tuh kok kayak jarang minum ya. Itu simpel banget ya. Terus kayak misalnya yang ketiga, quality time misalnya, kayak aku tuh lebih sering ngabisin waktu sama temen, aku tuh nggak punya waktu loh buat diriku. Aku coba deh nih, aku mau coba luangin waktu buat do things yang makes me happy gitu. Toh selama itu nggak merugikan orang lain kan kenapa enggak ya. Jadi aku biasa mulai dari 3 itu. Nah nanti kalau udah dari 3 step itu dilakukan, nanti tuh akan berasa kayak kok kayaknya hati tuh kayak lebih ringan. Once kita konten, kita utuh, kita tahu siapa diri kita tahu karakter kita apa, kita tahu kelebihan kita apa, kita tahu value kita apa, kita pasti akan tampil akan lebih apa adanya. Nggak perlu fake, nggak perlu gue harus depan orang harus tampil begini gitu supaya kelihatan berwibawa. Nggak usah, karena kita tahu diri kita tuh siapa gitu, kita tahu nilai kita apa, tampil apa adanya aja. Hidup lebih santai, nggak ada beban, dan nggak usah fake gitu. Kayaknya untuk apa sih kalau fake, pasti kan capek juga ya hidup gitu. Jadi ya hargailah diri kamu, hargailah kamu, tahulah keunikan kamu apa, kelebihan kamu apa. Nobody is perfect, nggak ada yang sempurna kok, tapi pasti kamu punya value. Itu yang harus kamu cari sedini mungkin, dan itu adalah modal dasar kamu menjalani hidup kamu seterusnya. Dari aku, untuk dari makna atau tujuan dari kampanye self love itu sendiri adalah pasti yang pertama kita mau spreading awareness, menyebarkan dan membuat masyarakat di Indonesia itu lebih teredukasi, lebih sadar dengan pentingnya self love, dan kita tuh sangat encourage juga untuk, maksudnya nggak ada pernah kata terlambat untuk start your self love journey. Itu boleh dimulai dari hari ini, boleh dimulai dari mau lusa juga boleh. Nah jadi itu sangat di encourage. Butuh konsistensi, butuh kesabaran, butuh yang namanya tuh kegigihan juga ya untuk bisa menjalani itu, karena pasti akan ada momen-momen dimana yang nanti kamu ngerasa I would say kesepian, atau I would say kayak hopeless maybe, atau kayak aduh ini tuh udah jalan 3 minggu tapi kok nggak self love nih Kak gitu, gimana ya gitu, kayak udah mulai frustasi nih gitu kan. Terus I would say something, iya memang begini gitu, maksudnya grafiknya itu tuh nggak bisa lurus, tapi pasti kayak ada up and down-nya juga. As long as kamu tuh mau baby step, kamu tuh berharga, kamu tuh misalnya kamu mempunyai kelebihan apa, nah itu tuh nggak semua orang terlahir misalnya dari keluarga yang seperti itu atau mempunyai lingkungan yang mendukung. Bahkan justru aku pun pasti percaya, justru pasti mungkin banyak orang di luar sana yang terjebak dalam misalnya toxic family atau toxic friendship yang they don't even know how to get out from the situation gitu. Kayak mereka nggak tahu aku harus apa, aku stuck. Jadi dasarnya itu pasti akan dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari apakah mereka punya someone yang reliable, yang mereka bisa bilang, aduh aku lagi I'm not feeling well deh, kayak aku tuh lagi nggak percaya diri, atau aku lagi apa, terus kayak punya seseorang yang bisa boost confidence mereka, atau at least reminder kayak, oh enggak kok, kamu you're doing great, kayak kamu nggak apa-apa, you look fine. Nah itu dengan adanya self love warrior itu sebenarnya kita mau kasih nih sebuah platform, atau kita tuh community, kita komunitas di mana bisa saling sharing. Yang gue saranin sih, surround yourself with people who actually love you, untuk
your inner self gitu, bukan yang sama lo cuman karena lo cantik atau apa. Itu I think that what gets me through sih, orang-orang suportif di sekitar gue, dan apa ya, dan knowing my worth lah, knowing that kata-kata orang itu means nothing gitu, bener-bener ya udah angin lewat aja gitu. Menurut gue, I always have this one motto that I always hold kemana-mana gue pergi. Jadi I always hold myself kalau misalnya gue lagi insecure atau gue lagi overthink and stuff like that, gue selalu bilang ke diri gue sendiri, ngapain ngelakuin hal yang ngerugiin diri lo sendiri gitu, kayak untuk apa? Karena it's a waste of time, it's a waste of energy, dan yang rasain cuma diri lo sendiri doang kan. Jadi kayak literally kayak you have to stop spending your time just being sorry for yourself, atau when you can use that time to do the opposite, kayak lo bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Menurut aku, balik lagi, standar kecantikan itu nggak ada. Mau yang paling cantik pun akan tetap kurang di mata orang yang nggak suka. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kamu, bukan berarti kamu tuh jelek gitu kan. Bukan seleranya aja gitu. Jadi tetaplah merasa cantik dan percaya diri, itu akan jadi tambah ngeluarin aura cantik kamu. Terus juga jadi orang yang baik, jadi cantik luar dalam, itu wajib. Gak usah dengerin kata-kata orang, yang penting kamu percaya diri sama diri kamu dan puas sambil terus jadi versi terbaik buat diri kamu. Kenapa nggak kayak kita menerima penampilan atau kayak kita menerima kecantikan orang sesuai dengan kriteria atau standar mereka sendiri gitu kan. Dan itu butuh proses penerimaan diri yang lumayan ekstensif sih, tapi yang penting adalah kamu ada usaha untuk menerima diri gitu sih, karena kamu akan jauh lebih tenang kalau misalnya udah bisa lebih bisa menerima diri ketimbang enggak. Jadi ada nih salah satu kayak artwork gitu dari salah satu bukunya Roald Dahl yang menurut gue it pertains to what I've been saying dari awal, and it's basically saying how like if a person has ugly thoughts, it begins to show on the face. And when that person has ugly thoughts every day, every week, every year, the face gets uglier and uglier until it gets so ugly, you can bear to look at it. A person who has good thoughts cannot ever be ugly. You can have a wonky nose and a crooked mouth and a double chin and stick out teeth, but if you have good thoughts, they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely. My number one message is to always be yourself. Kalau lo mau merubah diri, pastikan bahwa itu karena keinginan diri lo sendiri, bukan karena keinginan orang lain. Bukan karena ekspektasi-ekspektasi orang lain gitu loh. Dan pastikan ekspektasi-ekspektasi yang lo punya terhadap diri lo sendiri itu karena lo ingin memperbaiki diri lo, bukan karena apa-apa, bukan karena lo bandingin diri lo sama orang lain, bukan karena apa. Because something that people don't realize is that who you are itu it's enough gitu loh. Di dunia ini pasti ada yang sayang sama lo dan orang itu menyayangi lo apa adanya. So you should do the same gitu loh. Kayak loving yourself is not an easy thing. I get that. I 100% get that. There are days when I don't love myself. Just gini loh, I think one of the best advice that I've ever gotten atau baca gitu ya, bahwa treat feelings and emotions as visitors, sebagai tamu. Bukan sebagai orang yang mau tinggal sama lo gitu loh. Karena kayak emotions are emotions, you let yourself feel it and then you let it go gitu loh. Jangan terlalu genggam to all these emotions that aren't healthy for you. Menurut aku coba perbanyak bersyukur, jangan terlalu iri sama orang sekitar, kayak misalkan lu pendek tapi lu mau jadi tinggi, atau hidung lu pesek terus lu mau jadi mancungin terus lu operasi gitu. Banyak-banyak bersyukur. Habis itu ya gunain aja apa yang ada ya. Kalau misalkan kita kan punya poin plus sendiri ya, masing-masing kan punya poin plus negatif sama poin plus sendiri. Nah kita kembangin aja poin plusnya itu. Jadi makin kita kembangin, kita makin kelihatan keren lah, walaupun ya kita kelihatan pendek, kurus gitu. Kalau kita kembangin nilai-nilai kita sendiri yang bagus, itu bakal kelihatan keren. Okay, first things first is don't be afraid to be yourself.
in fact being yourself is much more of a thing yang pasti dilihat orang lain dibanding kalau misalkan you're trying to be someone else. Because I've been there, and of course it's not a good place to be in, but trust me, the sooner the better. And second menurut gue adalah teruslah berjuang. Lu mau with whatever you want, you definitely have certain goals, like yang gue bilang, you have certain goals, you have certain ideals, certain morals, dan juga kayak that's what makes you you, dan itu juga salah satu hal yang bikin lu pede. Jadi terus berjuangin itu juga. And maybe lastly dari gue adalah just try to be in a supportive environment where everybody likes being who you are. Gue bisa bilang bahwa biasakanlah aja di lingkungan yang lo mungkin tidak nyaman. Kalau perlu misalkan kayak cari bantuan ketika di lingkungan tersebut, cari teman untuk bantu lo, atau mungkin cari orang yang profesional yang ahli bidang itu, mau psikolog, mau itu orang yang memberikan motivasi, karena mereka tahu rintangannya yang berbeda, jadi bisa mencari pertolongan lalu membiasakan diri di situasi-situasi tersebut. Mau sampai kapan menyalahkan diri sendiri atas hal yang terjadi di luar kendali kita? Kita bisa mulai dari menghargai diri kita sendiri. Kita bisa mulai dari belajar untuk memaafkan diri sendiri. Kalau apa yang belum bisa didapetin sekarang, belum tentu nggak bisa didapetin 5 tahun lagi gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa dilakukan dari mau memaafkan itu sih. Memaafkan sih, I think memaafkan itu is the key deh, itu kuncinya. Ya kalau bukan diri sendiri yang mau sayang sama kita, siapa gitu mau ekspektasi sama gebetan gitu tiba-tiba kayak I love you gitu kan, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kayak I think udahlah, kita love ourselves aja, itu sih pesan aku, sama stay positive. Buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin masih belum yakin sama dirinya sendiri, masih merasa bahwa diri kalian itu tidak sesuai atau rendah gitu ya dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mungkin menilik lagi lebih dalam ke diri kalian sendiri gitu ya. Kalian semua pasti punya potensi unik yang mungkin belum kalian gali. Maka coba digali, coba dilihat apa yang menjadi sisi positif diri sendiri, apa yang menjadi kekuatan diri sendiri. Dari sana, kamu akan bisa mengaktualisasikan potensimu, kamu bisa mengenali dirimu lebih jauh, dan akhirnya kamu bisa lebih percaya diri dan lebih bebas, lebih senang dalam menjalani hidup ini. Baliklah, yang namanya adalah tujuan hidup kalian apa sih? Besok deh, gue beresin besok deh. Enggak, jangan. Karena waktu itu sangat berharga. Kalian harus tahu tujuan hidup itu apa, dan hidup itu pilihan. Kalian mau jadi sukses atau enggak, itu pilihan hidup kalian. Tidak bisa bergantung dengan orang. Diri kalian sendiri yang menentukan kalian akan menjadi apa. Jadi once kalian mengetahui dan menyayangi diri sendiri, itu kalian akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tahan banting, dan ingat, nggak ada segala sesuatu itu yang instan. Perlu yang namanya proses hidup untuk menjadi lebih baik. Yang namanya salah, yang namanya gagal, itu wajar. Tapi bagaimana kita ngeresponin saat itu datang ke diri kita, itu yang terpenting. Jangan sampai gagal itu berkali-kali. Gagal itu boleh sekali, 2 kali, maksimal 3 kali. Tapi yang dari kegagalan itu, cobalah kalian belajar dari itu, lihat sisi positifnya, supaya tidak terulangi lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Passion kalian apa? Saran aku sih lebih kerjakan sesuatu yang kalian suka dan berguna untuk banyak orang. Contoh kayak saya, misalkan jadi dokter kecantikan, oke, saya suka dunia ini, saya suka menjadi passion saya saat ini, dan berguna untuk banyak orang, membuat orang jadi lebih percaya diri, lebih menghargai dirinya, lebih kelihatan muda, lebih kelihatan sehat. Itu pun juga memberikan pahala juga toh buat hidup kita untuk berhubungan dengan ya secara ke atas sama Tuhan juga kan, hidup kita untuk apa sih gitu. Jadi carilah itu dan kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna untuk banyak orang.